warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang saya muliakan, terima kasih sudah kembali hadir dalam perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ya. Karena pertemuan ke-9 kemarin adik-adik ikut academic writing ya. Saya perintahkan semua untuk ikut academic writing. Ini pertemuannya ke-10. Materinya ke-10, materinya ke-9. Yang menjadi topik kita dalam hari ini adalah tafsir matematik 1, akidah akhlak, yaitu kerjasama dalam kebaikan, bukan kerjasama untuk keburukan. Ya. At-ta'awun 'alal khair, at-ta'awun 'alal burr, wa laysa at-ta'awun 'alal ism. Ya. At-ta'awun 'alal burr wa laysa at-ta'awun 'alal ism. Bisa juga dibahasa Arabkan dengan al-wafa bil uqud wa man i'tida'i wa ta'awuni 'alal khair wa ta'dhimi sya'airillah. Jadi dasar kita dalam menciptakan dasar hukumnya, bagaimana agar kita melakukan praktek Mohon maaf Ustadz. bekerjasama dalam keburukan, bukan kerjasama keburukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 2, ya ayyuhalladzina. Apa? Ini kok Ustadz suaranya jenengan Kenapa? putus-putus, mboten jelas. Kenapa? Ini Mboten jelas. suaranya nggih, Iya, putus-putus. putus-putus. Ini udah jelas? Halo? Sampun Ustadz, sudah lumayan, tapi Kalau putus-putus itu jaringannya, Dek. nggih Ustadz. Iya, mohon dinikmati aja ya. Nggih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi kalau kita mentafsirkan ayat-ayat tadi dengan metode tahlili, aufu ya ayyuhalladzina amanu, maka itu di dalam ulumul Quran sudah kita pelajari bersama, notasinya orang-orang yang beriman. Kalau ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu sudah bisa dipastikan kalau itu adalah ayat orang itu secara keseluruhan maupun ayat kedua dari Al-Maidah ini secara khusus terkategori sebagai Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Karena dimulai dengan ya alladzina. Aufu itu
berikut kita akan menelisik ayat Al-Quran tadi dengan metode tahlili, yaitu salah satu metode Al-Quran yang metodologi tafsir Al-Quran yang menelisik asbab zu dan itu atimu wafian kamilan la naqasa fihi. Ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang manusia, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Apakah itu perjanjian horizontal antara sesama manusia maupun perjanjian vertikal dengan Tuhan dalam bentuk nazar misalnya. Nah, jadi kira seperti apa yang mesti ditunjukkan, yang mesti diberikan, mesti disempurnakan. Di dalam kalimat berikut Allah Subhanahu wa taala jelaskan al-uqud, akad itu, al-uhud al-mukad allati bainakum wa bain Allah, yang sudah bisa dalam bentuk apa kan? Ada beli baik ya. Ada misalkan sewa menyewa, upah mengupah, kemudian pernikahan dan juga yang lain. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan, setiap orang bebas untuk melakukan akad kecuali menghalalkan yang. Halo? Halo? Nggih, Ustaz. Nggih, Ya. Ustaz. Kedengaran ya? Nggih, Ustaz. Ya. Tadi terputus. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian apa saja selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Nah, itu yang mesti atimmu disempurnakan, dilaksanakan dan juga dituntaskan. Gitu. Nah, kecuali ada one prestasi yang keseluruhannya itu sudah diatur di dalam fikih muamalah. Kemudian bahimatul an'am, al-bahimah itu mala aklun laha, tidak ada akal. Nah, bahimah itu kalau diterjemahkan sama dengan binatang, dan itu bahasa yang sangat kasar, animals ya. Ada bahasa yang lebih halus untuk menunjukkan makhluk Tuhan berupa bahimah tersebut, yaitu hewan ya. Al-Quran juga membahasakannya dengan hayawan ya. Bahasa Arab juga mengistilahkannya dengan hayawan ya, hewan ya. Nah, ini adalah makhluk-makhluk Tuhan yang tidak memiliki akal, namun tetap memiliki otak. Punya otak ya. Otak ikan itu enak deh ya. Otak kambing, otak sapi itu juga kalau di resep dengan sempurna itu sangat mengenyangkan ya. Bahimah ya, mala aklun lah. Ada al-an'am. Al-an'am itu ada 3 jenis ya. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Itu hewan ternak. Ayam, bebek, burung itu tidak termasuk. Tidak termasuk al-an'am. Oleh karena itu, al-an'am itu juga merupakan makhluk Tuhan atau hewan ternak yang wajib untuk dizakati. Nah, kemudian hewan-hewan ini juga lah yang masuk jenis kurban. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, apakah kerbau itu, kalau di Sumatera kan ramainya kerbau deh. Di sebagian daerah di Indonesia, di Toraja, di Minahasa itu kerbau yang familiar gitu. Bukan sapi ya, bukan abakor ya, bukan sapi. Apakah boleh itu dikurbankan? Ya boleh. Nah, namun perbedaan sapi dengan kerbau ini adalah kalau kita melihat National Geographic Channel ya, kerbau itu banyak yang liar, tapi sapi itu tidak ada yang liar. Jadi sama dengan unta. Unta itu kebanyakan ada di dalam penguasaan manusia ya, sama dengan sapi, sama dengan kambing gitu. Tidak ada kambing yang liar deh.
Nah, ada, namun ada jenis kambing liar itu seperti yang kita lihat di pegunungan Alpen ya, di Swiss maupun yang berkeliaran di pegunungan Himalaya. Ada jenis-jenis kambing yang seperti itu, kambing liar. Silakan ada lihat di National Geographic Channel ya. Nah, lalu illa ma yutla alaikum, kecuali yang sudah diharamkan di antara bahima al-an'am itu, kecuali yang sudah diharamkan sebelumnya. Apa itu? Nah, ini masuk tafsir Al-Quran bil Quran ya. Illa ma yutla alaikum, ini yang masuk dalam kategori ayat yang disebutkan oleh ayat yang lain. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Maitah, bangkai, darah, kemudian ya kerbau pendek ya, kerbau ekor pendek itu. Lalu hewan-hewan konsumsi yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diharamkan sama sekali, artinya kategorisasi terhadap jenis empat jenis ini merupakan kategorisasi yang mutlak. Nah, ada hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia secara umum. Nah, dan kemudian kalau di dalam Islam, kalau itu mati, maka kemudian hewan tersebut terkategori sebagai maitah, bangkai ya. Namun ada juga hewan yang layak dikonsumsi oleh manusia, yang boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Kemudian disembelih menyebut nama Allah, maka itu tidak terkategori maitah. Tetapi kalau sebaliknya, hewan yang layak dikonsumsi seperti sapi misalkan, tapi disembelih tidak menyebut nama Allah, maka itu terkategori sebagai maitah, bangkai, walaupun dagingnya masih segar gitu ya, tetap terkategori sebagai maitah. Oleh karena itu, inilah yang diberantas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal ketika mengembangkan dakwahnya di Makkah. Nah, di dalam ayat itu, jangan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, kan itu kata di surah Al-Baqarah kalau nggak salah. Jangan pernah mengkonsumsi hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang-orang musyrik Quraisy itu menyembelih hewan ternaknya dengan menyebut nama-nama berhala-berhala dan juga nama-nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak boleh mengkonsumsi hewan tersebut. Nah, wa antum hurum ya. Dan kalian itu lagi kondisi ihram haji atau umroh. Ihram haji itu dimulai dari tanggal 9. Ada yang memulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Ihram haji ya, ada yang memulai dari tanggal 8 Zulhijjah, haji tarwiyah menuju Mina. Di Mina kemudian mabit satu malam, paginya langsung bergerak ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah. Kemudian maghrib itu bergerak menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah itu sampai lewat tengah malam ya, sampai lewat midnight ya, tengah malam. Tanggal 10 Zulhijjah sudah bergerak menuju Jumratul Aqabah, melontar jumrah. Kalau sudah melontar jumrah berarti sudah boleh tahallul dan melepaskan pakaian ihram yang 2 lembar itu bagi pria. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, di saat seseorang memakai pakaian ihram seperti ini, maka orang tersebut terkategori sebagai orang yang ihram. Apakah itu ihram haji atau umroh? Kalau ihram dengan niat haji jelas, ihram dengan niat umroh jelas. Mikotnya jelas, mikot haji, mikot umroh jelas. Ya, dari dalam Makkah sendiri bisa. Ada yang dikenal dengan namanya Tan'im, ada yang dikenal dengan nama Ji'ranah. Ya. Ini mikot umroh bagi orang yang sudah berada di dalam kota Makkah. Harus keluar dari tanah haram, lalu kemudian meniatkan ihram umroh kembali ya. Kalau umroh itu jelas selesai dalam 2 jam, hanya menyelesaikan rukun-rukun dari umroh itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita di dalam kondisi ihram, ada larangan-larangan yang jelas secara hukum ya. Tidak boleh berwangi-wangian ya, tidak boleh cakap-cakap kotor ya, tidak boleh saling membuli ya.
Tidak boleh melakukan perbuatan yang haram, tidak boleh pakai parfum yang berwangi-wangian, ya. Tidak boleh memotong rambut dengan sengaja, memotong kuku dengan sengaja, mandi pakai wangi-wangian, sabun wangi, ya, dan lain-lain, ya. Namun yang secara spesifik dijelaskan oleh ayat ini adalah la tuhillu sya'airallah. Walal hadiah walal qalaid. Ketika ihram tidak boleh menghalalkan syiar-syiar yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya adalah menyembelih kurban. Makanya orang yang di sana itu menyembelih, orang yang berihram haji atau umroh itu menyembelih kurban di hari tarwiyah 11, 12, 13 Zulhijjah. Bukan di tanggal 10 di hari Idul Adha-nya, tidak. Kalau Anda lagi ihram itu ya di tanggal 11, 12, 13 Hijriah setelah tahallul, ya. Kalau sudah tahallul berarti sudah boleh melakukan yang terlarang tadi, kecuali satu, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu. Kemudian tidak boleh berburu, ya. Berburu itu bukan seperti yang ada di dalam gambaran pikiran kita, ya. Ada kita pergi ke hutan, bawa senapan, lalu ada rusa, kemudian ditembak, ya, ada babi lalu ditembak. Bukan berburu seperti itu. Ada hewan-hewan yang berkeliaran secara alamiah di tanah haram itu. Utamanya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nyamuk, lalat, semut, ya. Belum lagi kalajengking atau lipan misalkan dari balik batu-batu besar. Ini semua ketika kondisi ihram tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dibunuh. Walaupun Anda sudah melihat nyamuk itu menggigit lengan Anda, tidak boleh diburu, cukup ditiup biar nyamuknya pergi. Kalau Anda membunuh nyamuk itu, maka harus membayar diat, ya, denda, yaitu sebesar seekor kambing, ya. Jadi lalat, nyamuk, dan hewan yang lain dihargai satu ekor kambing kalau di tanah haram. Namun inti dari yang perlu kita pelajari di dalam ayat ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-bur di dalam ayat ini kalimatun jami'atun lil khair, ya. Satu kata yang komprehensif, yang mencakup seluruh kebaikan. Itu bahasa Al-Qur'an itu seperti itu. Dalam bahasa Indonesia itu kebaikan banyak sekali. Kebaikannya kalau yang dicontohkan Nabi, al-imatatu anit thoriq, ya. Mengangkat paku duri dari jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak saja itu terkategori sebagai kebaikan, ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, ya. Apakah dari sisi ucapan, tindakan, perbuatan, sikap, dan lain-lain. Semua itu terakumulasi dalam satu kata dalam bahasa Al-Qur'an, yaitu al-bur, ya. Sama dengan al-isim. Al-isim itu al-ma'siyah wad-dzam, ya. Segala jenis kemaksiatannya yang bermacam-macam itu dalam bahasa Indonesia, ya. Maksiat itu kan variabelnya jelas, deh. Kalau Anda melanggar hukum agama maupun hukum negara, maka itu terkategori sebagai maksiat. Terkategori sebagai maksiat, ya, terkategori sebagai dosa. Ada sebuah perbuatan itu yang dipandang salah oleh kacamata adat, ya. Namun tidak dipandang salah oleh kacamata agama. Ada sebuah perbuatan itu terkategori salah dalam kacamata hukum nasional, tapi tidak terkategori salah dalam kacamata agama, kan gitu. Nah, jadi semua itu masuk dalam kategori al-isim. Al-isim, ya. Mencakup di dalam kata-kata al-isim atau al-ma'siyah wad-dzam. Kemudian al-udwan, permusuhan, at-ta'addi fi hududillah, ya. Melewati batas-batas yang sudah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan kalau di dalam bahasa letterliknya, tidak boleh kita saling tolong menolong, saling bantu untuk memusuhi orang lain, ya. Berkonflot untuk memusuhi orang lain, berkonflot tawuran, tidak digariskan agama itu tawuran itu, ya. Kemudian wattaqullah innallaha syadidul iqab, takwalah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala maha memberi balas, ya. Saya rasa itu saja dulu materi kita pada hari ini adik-adik. Ada fikul hayati wal ahkam, masih ada fikih sosial, ya, fikih hukum yang di awal juga sudah saya jelaskan beberapa. Wallahu a'lam bishawab, wa ma sahha fa huwa minallahi subhanahu wa ta'ala, wa ma akhta'a fa huwa minni wa minasyaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Tolong Ustaz. Izin